Selamat berjumpa kembali, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran agama Kristen. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan dan pejam mata. Kita mau masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami masih Engkau beri nafas kehidupan kepada kami. Dan kami juga mempunyai orang tua yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat memberikan kami pelajaran rohani, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Nabi Nuh. Masih ingat? Ya, bagus. Nabi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Walaupun orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh itu jahat semua, tetapi Nuh beserta istri dan 3 anak laki-laki beserta menantunya, mereka hidup berjalan dengan Tuhan. Dan mereka mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh selamat karena dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh membuat sebuah kapal yang besar sekali. Dan kapal itu dibuat selama 120 tahun. Berapa tahun? 120 tahun. Dan ukuran-ukuran kapal juga sudah diberitahukan kepada Nuh oleh Tuhan. Dan Nuh patuh dan membuat kapal itu. Anak-anak Nuh beserta menantunya, Nuh juga diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera, dan bahtera itu harus diisi oleh binatang-binatang sepasang-sepasang. Dan Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan persis. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Nah, apa yang terjadi setelah Nuh selesai membuat kapal yang besar itu? Nah, kalau kita mau baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat pertama sampai yang ke-8. Di situ kita akan membaca bahwa hujan mulai turun. Hujan mulai turun. Nah, ini adalah hujan yang pertama yang terjadi di dunia ini. Sebelumnya, waktu zaman Nuh tidak pernah ada hujan. Waktu zaman Nuh tidak pernah ada hujan. Inilah hujan yang pertama. Nah, hujan ini memang sangat penting buat manusia. Tetapi kalau hujan terus-menerus, maka apa yang terjadi anak-anak? Akan terjadi banjir. Nah, demikianlah Tuhan pada waktu itu menghukum manusia dengan air bah, yaitu hujan terus-menerus. Ketika Nuh dan keluarganya semuanya masuk ke dalam bahtera, dan juga binatang-binatang yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera, Tuhan mulai menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Dan air itu menguasai bumi
selama 150 hari. Nah, ketika hujan mulai turun dan terus-menerus sehingga air itu meliputi seluruh bumi, air itu naik sehingga kapal yang dibuat oleh Nuh, bahtera yang dibuat oleh Nuh di atas gunung, dia mengapung tinggi dari bumi. Dan bahtera itu terapung di permukaan air. Nah, bagaimana banjir itu bisa surut? Kalau kita lihat di sini, air bertambah banyak sehingga ditutupinya segala gunung di seluruh kolong langit. Kemudian mati dan binasalah segala yang hidup, segala yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, segala binatang merayap yang berkehidupan di bumi, serta manusia, semuanya mati. Semuanya mati. Nah, demikianlah Allah menghapuskan segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari muka bumi. Yang hidup siapa? Nuh bersama istri dan 3 orang putra bersama menantunya. Dan hewan-hewan yang dibawa masuk oleh Nuh ke dalam bahtera itu, merekalah yang hidup. Kalau kita mau membaca kembali tadi, Pak Rudi sudah mengatakan bahwa air itu menguasai bumi selama 150 hari. Ternyata walaupun hujan telah berhenti, kita lihat Nuh tidak bisa keluar karena masih banyak air selama berapa? 150 hari lamanya. Belum ada daratan yang bisa diinjak oleh Nuh. Jadi Nuh harus tinggal di dalam bahtera itu sampai air di bumi benar-benar menjadi surut. Nuh tinggal di dalam kapal, dalam bahtera bersama istrinya, 3 orang putranya, 3 orang menantunya, dan juga binatang-binatang yang dibawa oleh Nuh pada waktu itu. Nah, apa pelajaran kita pada hari ini? Ingat, 1, Tuhan tidak senang dengan dosa. Setiap dosa manusia pasti ada hukumannya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghindari dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Misalnya Tuhan melarang kita untuk tidak mencuri, kita mencuri. Untuk tidak membunuh, kita membunuh. Untuk tidak berkelahi, kita berkelahi. Ya? Dan Tuhan tidak suka kita berbohong, kita berbohong. Itu namanya dosa. Nah, dan bila kita sudah berbuat dosa, kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan kita berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya. Ya, jadi ingat, yang pertama, Tuhan membenci dosa. Setiap dosa ada hukumannya. Tetapi kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita sudah dihapuskan. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib menggantikan kita. Nah, anak-anak, hari ini sekian pelajarannya. Tidak ada tugas untuk minggu ini. Jadi minggu depan ya akan ada ulangan harian untuk kita kerjakan. Jadi minggu depan kita masih belajar tentang Nuh, dan anak-anak, saya harapkan persiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Oke anak-anak, sampai di sini mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar tentang bagaimana Nuh sangat taat kepada perintah-Mu, dan dia membuat bahtera, dan dia masuk beserta seluruh keluarganya dan juga binatang-binatang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Nuh bawa. Dan hujan melanda bumi ini sehingga setiap makhluk hidup yang bernafas mati karena Engkau sudah merencanakan semua ini. Terima kasih Bapa untuk semua rencanamu yang indah ini, dan kami mau berkomitmen untuk kami menghindari dosa. Yang suka berbohong, tidak berbohong lagi. Yang suka berkelahi dengan teman, tidak mau berkelahi lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, ingat minggu depan kita ada ulangan harian, dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati.